Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faradifa Mukoago. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video yang kemarin. Kalau kemarin itu saya membahas video bagian yang kelima ya, masih seputaran Word 2010. Dan untuk bagian yang pertama sampai yang kelima itu kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe, share, sama komen ya. Siapa tahu ini bisa membantu kita semua. Oke, ya pada yang keenam ini saya akan membahas tentang Applying Reference and Hyperlinks. Pada bagian yang keenam ini ada 3 materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada Apply a Hyperlink, yang kedua Create Endnotes and Footnotes, dan yang terakhir ada Create a Table of Contents. Kita langsung saja ya mempraktekannya dan beberapa penjelasan. Jadi, hyperlink ini berfungsi sebagai pemintas menuju ke sebuah halaman seperti web dan lain-lain. Jadi, pada kali ini itu kita akan membahas di bagian insert dan ke links. Jadi di sini ada hyperlinks. Jadi untuk hyperlink sendiri itu misalkan saya mau menambahkan hyperlink pada bagian ini pengertian integral tak tentu itu, misalkan di sini itu ada pada akhir ini ada referensi dari lain dan saya mau memasukkan hyperlink tentang halaman yang menjelaskan tentang ini, tentang pengertian integral tak tentu ini, namun ada pada halaman lain, tidak pada halaman ini. Maka saya bisa menggunakan atau kita bisa menggunakan hyperlink ini dengan mengklik hyperlink. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada exciting file or web page, ada place in this document, create new document, email address. Jadi ini kita bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan ya. Misalkan di sini itu saya memasukkan ini hanya sebagai contoh. Misalkan di sini ada ini saya memiliki tugas 2 pendidikan Pancasila. Saya masukkan sini. Terus saya oke. Nah, otomatis hyperlinknya akan seperti ini. Ketika dokumennya sudah jadi, misalkan kita bentuk salingkan dalam bentuk PDF atau apapun yang akan kita unggah di web, maka kita tinggal mengklik ini dan akan muncul halaman yang sudah ditentukan seperti ini. Tapi ini tidak semudah yang kita pikirkan ya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa menjadikan hyperlink ini bisa digunakan. Itu misalkan ini dokumen yang kita jadikan hyperlink ini, dia juga tercantum dalam web ataupun dokumen yang kita maksudkan. Oke, lanjut yang kedua yaitu tentang create endnotes and footnotes. Jadi footnotes ini berfungsi untuk menjelaskan, mengomentari atau memberikan reference untuk sesuatu yang telah kita sebutkan dalam dokumen. Biasanya footnote ini muncul di bagian bawah halaman dan endnote datang di akhir dokumen atau section. Jadi misalkan kita pada halaman terakhir atau pada halaman yang sudah kita tentukan, kita mau menambahkan beberapa penjelasan, komentar atau saran, maka kita bisa menggunakan footnotes ini. Jadi pada footnotes ini itu terletak di bagian reference. Nah, di sini pada bagian footnotes ini ada next footnotes, ada insert endnote. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan insert footnotes. Jadi ketika kita menggunakan insert footnotes, nah pada bagian akhir ini akan ada tampilan seperti ini dan kita bisa memasukkan beberapa penjelasan, komentar ataupun saran yang diberikan kepada dokumen yang kita maksudkan. Misalkan di sini kita bisa menjelaskan di sini sebagai contoh ya, dokumennya sangat memuaskan. Nah, ini hanya sebagai contoh. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur ini. Ya. Oke. Pada selanjutnya pembahasan yang terakhir itu ada create a table of
contents. Jadi, jika kita membuat sebuah dokumen panjang yang dibagi menjadi bagian-bagian dengan judul yang sudah kita tentukan atau kita buat misalkan judul 1 apa, judul 2 apa, dan seterusnya. Jadi, kita bisa dapat menambahkan daftar isi atau TOC atau touch pada awal dokumen untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dari isi dokumen tersebut. Jadi, misalkan kita membuat sebuah dokumen dan kita mau membaca dokumen kita itu lebih memudahkan para pembaca untuk mendapatkan bagian yang dimaksudkan. Misalkan pembaca kita mau misalkan dokumen kita ini ada 100 halaman. Nah, untuk mencari bagian yang pertengahan, misalkan ada bagian pertengahan dokumen itu yang mau dilihat, jadi kita tidak perlu scroll lagi ke bawah seperti ini. Nah, kita tinggal mengklik, misalkan di sini saya berikan contoh untuk penjelasan tentang create a table of contents-nya. Di sini saya tidak akan membuat ya, hanya menjelaskan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari table of contents. Nah, seperti ini. Jadi, ini akan dibentuk seperti sebuah link. Ketika kita mengklik bagian tertentu yang sudah kita maksudkan, maka otomatis akan ke bagian yang sudah kita tentukan. Jadi kita tidak perlu men-scroll ke bawah lagi dan membuang-buang waktu. Nah, seperti itu. Oke. Kiranya seperti itu beberapa penjelasan dari saya mengenai bagian yang kelima. Mohon maaf, bagian yang keenam ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk share. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan beberapa referensi dari saya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Karena semua itu gratis. Oke? Saya Farah Pemuka Agung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.